Halo, teman-teman guru PJOK. Selamat datang kembali di channel saya, yang selalu siap membantu kalian mempersiapkan ujian UKMPTG dengan penuh percaya diri. Jadi, jangan pernah bosan berkunjung ke channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal persiapan UKMPTG tahun 2024 untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Berdasarkan kisi-kisi tahun 2024. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis karena kita akan mengerjakan dan membahas jawabannya bersama-sama, sehingga membantu kalian meraih hasil terbaik. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Yuk, langsung saja kita mulai. 1. Seorang guru PJOK harus menunjukkan sikap cinta tanah air dalam mendidik, mengajar, dan membimbing siswa. Di bawah ini, manakah yang merupakan bentuk nyata sikap cinta tanah air dalam pembelajaran di sekolah? A. Mengajarkan siswa untuk bersaing secara agresif dalam segala hal. B. Mengutamakan bahasa asing dalam setiap proses pembelajaran. C. Mengajak siswa untuk menghormati perbedaan budaya lokal dan nasional. D. Mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sekolah. E. Memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Mengajak siswa untuk menghormati perbedaan budaya lokal dan nasional. Pembahasan, sikap cinta tanah air diwujudkan melalui penghormatan terhadap budaya lokal dan nasional, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Guru yang menciptakan lingkungan yang menghargai perbedaan budaya, bahasa, dan suku bangsa menunjukkan sikap nasionalisme yang positif. 2. Seorang guru yang memiliki sikap patriotisme akan mengutamakan A. Peningkatan prestasi individu tanpa memperhatikan kerja tim. B. Pengembangan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa. C. Kepentingan golongan tertentu di atas kepentingan nasional. D. Hanya mengajarkan materi yang diakui secara internasional. E. Menjaga jarak dengan kegiatan yang berkaitan dengan nasionalisme. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban untuk soal ini adalah jawaban B. Pengembangan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa. Pembahasan, sikap patriotisme menuntut seseorang untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Guru PJOK yang patriotis akan selalu mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan rela berkorban demi kemajuan pendidikan bangsa. 3. Dalam konteks pendidikan, seorang guru PJOK harus bisa menciptakan persamaan hak dan kewajiban tanpa memandang perbedaan. Manakah yang merupakan contoh nyata dari sikap ini? A. Hanya mengutamakan siswa dengan prestasi akademik tinggi. B. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. C. Memisahkan siswa berdasarkan suku dan agama dalam kegiatan belajar. D. Memberikan perhatian khusus hanya kepada siswa yang berasal dari daerah tertentu. E. Membatasi hak siswa yang memiliki latar belakang ekonomi rendah. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban untuk soal ini adalah jawaban B. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Pembahasan, sikap menghargai perbedaan berarti tidak membedakan siswa berdasarkan latar belakang sosial, suku, agama, atau status ekonomi.
Guru PJOK yang adil akan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, sehingga menciptakan persamaan hak dan kewajiban. 4. Guru PJOK yang bertanggung jawab harus mengutamakan kepentingan bersama. Contoh perilaku guru yang mengutamakan kepentingan bersama adalah: A. Memutuskan kebijakan sekolah tanpa melibatkan orang lain. B. Mengambil keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan siswa, guru, dan masyarakat. C. Mengabaikan masukan dari siswa dalam proses pengambilan keputusan. D. Mengutamakan kepentingan pribadi dalam setiap tindakan. E. Mengajarkan siswa untuk mengejar keuntungan pribadi di atas segalanya. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban untuk soal ini adalah jawaban B. Mengambil keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan siswa, guru, dan masyarakat. Pembahasan, keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama adalah yang mempertimbangkan kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan, seperti siswa, guru, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip moral dan nilai-nilai kebenaran. 5. Sikap yang harus dikembangkan oleh seorang guru PJOK dalam mempertahankan kekayaan alam Indonesia adalah: A. Mengajarkan pentingnya sumber daya alam sebagai sumber keuntungan pribadi. B. Mengabaikan kegiatan yang melibatkan pelestarian alam. C. Melibatkan siswa dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. D. Mengajarkan siswa untuk mengeksploitasi alam demi kepentingan ekonomi. E. Tidak mempedulikan dampak dari pemakaian sumber daya alam yang berlebihan. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban untuk soal ini adalah jawaban C. Melibatkan siswa dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Pembahasan, guru PJOK perlu mengajarkan siswa pentingnya menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia. Kegiatan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana adalah contoh sikap yang mendukung pelestarian kekayaan alam. 6. Dalam kegiatan pendidikan jasmani, seorang guru menunjukkan sikap nasionalisme dengan cara: A. Menerapkan metode pengajaran dari luar negeri yang tidak sesuai dengan budaya lokal. B. Menghargai keragaman tradisi olahraga yang ada di berbagai daerah di Indonesia. C. Mengabaikan peraturan dan norma yang berlaku di lingkungan sekolah. D. Hanya mengajarkan cabang olahraga yang populer di luar negeri. E. Memprioritaskan kegiatan fisik yang hanya diminati oleh sebagian siswa. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban untuk soal ini adalah jawaban B. Menghargai keragaman tradisi olahraga yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Pembahasan, sikap nasionalisme dalam pendidikan dapat ditunjukkan dengan menghargai dan melestarikan tradisi olahraga yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini memperkuat rasa cinta terhadap budaya nasional serta mendorong siswa untuk menghormati keberagaman. 7. Sikap patriotisme yang seharusnya diajarkan oleh seorang guru PJOK dalam pembelajaran adalah: A. Menjaga jarak dari semua isu yang berkaitan dengan nasionalisme. B. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara. C. Mendorong siswa untuk mengembangkan semangat persaingan antar sesama. D. Menanamkan rasa bangga terhadap prestasi olahraga Indonesia. E. Mengajarkan siswa untuk fokus pada pencapaian individu saja. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir.
Benar. Jawaban untuk soal ini adalah jawaban D. Menanamkan rasa bangga terhadap prestasi olahraga Indonesia. Pembahasan, guru PJOK dengan sikap patriotisme harus menanamkan rasa bangga terhadap prestasi olahraga Indonesia dan menumbuhkan semangat untuk mengharumkan nama bangsa. Ini bisa dilakukan dengan mendorong siswa untuk berprestasi dalam bidang olahraga sekaligus memperkuat rasa kebangsaan. 8. Guru PJOK yang menghargai perbedaan akan menunjukkan tindakan sebagai berikut. A. Mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan fisik dan prestasi. B. Membedakan perlakuan siswa berdasarkan latar belakang suku dan agama. C. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. D. Mengutamakan siswa dengan prestasi terbaik dalam setiap kegiatan. E. Menolak bekerja sama dengan guru dari latar belakang budaya yang berbeda. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban untuk soal ini adalah jawaban C. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Pembahasan, menghargai perbedaan dalam pendidikan berarti tidak membedakan siswa berdasarkan latar belakang, kemampuan, atau agama. Guru PJOK yang adil memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk ikut serta dalam kegiatan olahraga, tanpa diskriminasi. 9. Seorang guru yang mengutamakan kepentingan bersama akan A. Membuat keputusan yang menguntungkan kelompok kecil tertentu. B. Menerapkan peraturan yang hanya menguntungkan sebagian siswa. C. Mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan untuk seluruh siswa. D. Memprioritaskan kepentingan pribadi dalam kegiatan pembelajaran. E. Mengabaikan masukan dari siswa dan orang tua dalam pengambilan keputusan. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban untuk soal ini adalah jawaban C. Mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan untuk seluruh siswa. Pembahasan, mengutamakan kepentingan bersama berarti membuat keputusan yang adil dan bermanfaat untuk semua pihak yang terlibat. Guru PJOK harus mempertimbangkan kesejahteraan seluruh siswa tanpa memihak kelompok tertentu. 10. Dalam menghadapi situasi di mana seorang siswa melanggar aturan sekolah, seorang guru PJOK menunjukkan sikap berwibawa dengan A. Mengabaikan kesalahan siswa agar tidak terjadi konflik. B. Menggunakan ancaman agar siswa mematuhi aturan. C. Menegur siswa dengan tegas dan memberikan pemahaman tentang pentingnya aturan. D. Menyerahkan tanggung jawab kepada guru lain untuk menegur siswa. E. Mengabaikan masalah dan melanjutkan pembelajaran tanpa intervensi. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Menegur siswa dengan tegas dan memberikan pemahaman tentang pentingnya aturan. Pembahasan, sikap berwibawa seorang guru terlihat dari kemampuannya untuk menghadapi situasi dengan tenang, tegas, dan memberikan pemahaman kepada siswa. Guru PJOK harus berani menegur kesalahan siswa dengan cara yang bijaksana, tanpa menggunakan ancaman atau mengabaikan masalah. 11. Seorang guru PJOK yang menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran akan A. Mengabaikan ketidakadilan yang terjadi di kelas agar tidak menimbulkan konflik. B. Membiarkan siswa saling menyalahkan saat terjadi kesalahpahaman. C. Bertindak adil dan membela siswa yang benar, meskipun itu tidak populer di kalangan guru lain.
D. Menyalahkan siswa yang lemah untuk menghindari masalah. E. Menunda pengambilan tindakan sampai masalah selesai dengan sendirinya. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Bertindak adil dan membela siswa yang benar, meskipun itu tidak populer di kalangan guru lain. Pembahasan, sikap berwibawa mencakup keberanian untuk membela kebenaran dan keadilan, bahkan jika itu tidak populer. Guru PJOK harus adil dan bertindak berdasarkan prinsip yang benar, tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari pihak lain. 12. Seorang guru PJOK yang mengembangkan pribadi yang taat dan menghormati aturan dalam proses mendidik akan A. Mengabaikan aturan sekolah demi kenyamanan pembelajaran. B. Menegakkan peraturan sekolah secara konsisten dan adil kepada semua siswa. C. Memberikan kelonggaran terhadap siswa yang tidak mematuhi aturan. D. Membuat aturan sendiri yang lebih sesuai dengan keinginannya. E. Menyesuaikan aturan berdasarkan preferensi pribadi guru. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Menegakkan peraturan sekolah secara konsisten dan adil kepada semua siswa. Pembahasan, seorang guru yang taat hukum akan selalu menghormati dan menegakkan aturan yang berlaku secara konsisten. Guru PJOK harus menerapkan peraturan dengan adil kepada semua siswa, tanpa memberikan kelonggaran yang tidak tepat. 13. Sikap tegas dalam mendidik dan membimbing siswa dapat ditunjukkan dengan A. Menghindari situasi yang membutuhkan keputusan yang sulit. B. Mengatakan sesuatu yang ingin didengar siswa, meskipun tidak benar. C. Menyampaikan hal yang benar meskipun mungkin tidak disukai oleh siswa atau orang tua. D. Memberikan jawaban yang ambigu agar tidak melukai perasaan siswa. E. Mengubah pendirian ketika menghadapi kritik dari siswa. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Menyampaikan hal yang benar meskipun mungkin tidak disukai oleh siswa atau orang tua. Pembahasan, sikap tegas berarti mampu menyampaikan kebenaran dengan jelas dan konsisten, meskipun mungkin tidak disukai. Seorang guru PJOK harus berani mengatakan benar atau salah sesuai dengan fakta yang ada, tanpa takut menghadapi kritik. 14. Ketika seorang siswa terus-menerus melanggar aturan dalam kegiatan olahraga, tindakan tegas seorang guru PJOK yang benar adalah A. Membiarkan siswa melanjutkan perilakunya karena khawatir siswa tidak suka ditegur. B. Menegur siswa dengan kata-kata kasar agar siswa merasa takut. C. Mengingatkan siswa dengan tegas dan memberikan konsekuensi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. D. Memanggil orang tua siswa setiap kali ada pelanggaran tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. E. Menyelesaikan masalah secara pribadi tanpa melibatkan pihak lain. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Mengingatkan siswa dengan tegas dan memberikan konsekuensi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembahasan, sikap tegas ditunjukkan dengan memberikan teguran yang jelas dan disertai konsekuensi yang sesuai. Guru PJOK harus memastikan bahwa siswa paham pentingnya aturan dan konsekuensi jika dilanggar, serta menegakkan kedisiplinan dengan adil dan konsisten. 15. Seorang guru PJOK yang berwibawa dalam proses pembelajaran akan A. Menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap pendapat siswa. B. Selalu menyetujui pendapat siswa meskipun salah untuk menjaga hubungan baik. C. Mengajak siswa berdiskusi dan memberi ruang untuk pendapat, namun tetap mengambil keputusan yang bijak.
D. Menghindari konfrontasi dengan siswa agar suasana kelas tetap tenang. E. Memberikan kebebasan penuh kepada siswa tanpa kontrol. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Mengajak siswa berdiskusi dan memberi ruang untuk pendapat, namun tetap mengambil keputusan yang bijak. Pembahasan, sikap berwibawa mencerminkan kemampuan seorang guru untuk memimpin dengan bijak, mendengarkan siswa, tetapi tetap mengambil keputusan yang adil dan tepat. Guru PJOK yang berwibawa tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mampu menjadi panutan dalam bertindak. 16. Ketika seorang siswa merasa diperlakukan tidak adil oleh teman sekelas, seorang guru PJOK menunjukkan keberanian membela kebenaran dengan cara A. Mengabaikan masalah karena tidak ingin terlibat konflik. B. Menyuruh siswa untuk menyelesaikan masalah sendiri tanpa bantuan guru. C. Mengambil tindakan cepat untuk menyelidiki masalah dan memberikan keadilan bagi yang bersalah maupun yang dirugikan. D. Menyalahkan siswa yang mengeluh untuk menghindari perdebatan panjang. E. Menghindari mengambil keputusan karena takut dianggap berat sebelah. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Mengambil tindakan cepat untuk menyelidiki masalah dan memberikan keadilan bagi yang bersalah maupun yang dirugikan. Pembahasan, guru yang berwibawa dan tegas harus berani membela kebenaran dan mengambil keputusan yang adil dalam setiap situasi. Dalam kasus ini, penting bagi guru untuk menyelidiki masalah dengan cermat dan memberikan tindakan yang sesuai demi keadilan. 17. Dalam proses mendidik dan melatih siswa di lapangan, seorang guru PJOK menunjukkan sikap taat dan menghormati aturan dengan A. Membuat aturan sendiri yang berbeda dari kebijakan sekolah agar sesuai dengan keinginan pribadi. B. Mengabaikan peraturan yang dianggap kurang relevan dalam pembelajaran olahraga. C. Menerapkan semua peraturan yang berlaku secara konsisten dan memberikan contoh kepada siswa untuk selalu taat terhadap aturan. D. Memberikan kelonggaran kepada siswa tertentu yang dianggap spesial. E. Membiarkan siswa melanggar aturan tanpa konsekuensi. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Menerapkan semua peraturan yang berlaku secara konsisten dan memberikan contoh kepada siswa untuk selalu taat terhadap aturan. Pembahasan, seorang guru PJOK yang taat dan menghormati aturan harus menerapkan aturan dengan konsisten dan menjadi teladan bagi siswa. Sikap ini membantu menciptakan lingkungan yang disiplin dan penuh rasa tanggung jawab dalam setiap kegiatan. 18. Ketika seorang siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan secara berulang kali, tindakan tegas seorang guru PJOK yang tepat adalah A. Membiarkan siswa tanpa memberikan peringatan atau tindakan apapun. B. Mengancam siswa dengan hukuman fisik agar mereka patuh. C. Memberikan peringatan tegas dan memberi kesempatan terakhir untuk menyelesaikan tugas dengan konsekuensi jelas jika tugas tidak diselesaikan. D. Menyerahkan masalah tersebut kepada wali kelas tanpa memberikan tindakan sendiri. E. Mengeluarkan siswa dari kelas tanpa memberikan penjelasan. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Memberikan peringatan tegas dan memberi kesempatan terakhir untuk menyelesaikan tugas dengan konsekuensi jelas jika tugas tidak diselesaikan. Pembahasan, sikap tegas berarti mampu memberikan peringatan dengan jelas dan konsisten, serta menetapkan konsekuensi yang sesuai dengan aturan.
Seorang guru PJOK harus mampu menegakkan disiplin secara adil dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki diri. 19. Dalam menilai kemampuan fisik siswa, seorang guru PJOK menunjukkan sikap berwibawa dan tegas dengan cara A. Menggunakan penilaian subjektif berdasarkan preferensi pribadi. B. Mengabaikan kriteria yang sudah ditetapkan untuk menilai siswa. C. Mengikuti prosedur penilaian yang objektif dan memberikan umpan balik yang membangun kepada siswa. D. Menentukan nilai berdasarkan hasil siswa terbaik saja. E. Menyesuaikan nilai sesuai dengan keinginan siswa agar mereka merasa senang. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Mengikuti prosedur penilaian yang objektif dan memberikan umpan balik yang membangun kepada siswa. Pembahasan, sikap berwibawa dan tegas tercermin dalam kemampuan guru untuk menjalankan penilaian yang objektif dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Guru PJOK harus memberikan penilaian yang adil serta memberikan umpan balik yang dapat membantu siswa untuk memperbaiki diri. 20. Seorang guru PJOK yang tegas dalam mengatakan yang benar akan menunjukkan sikap A. Mengatakan apa yang ingin didengar oleh siswa meskipun itu tidak benar. B. Menunda pengambilan keputusan agar siswa tidak merasa terbebani. C. Mengatakan kebenaran dengan jelas dan terbuka, meskipun berisiko tidak disukai siswa. D. Menghindari diskusi yang sulit dan menyerahkannya kepada guru lain. E. Mengubah pendirian untuk menyesuaikan dengan pendapat siswa yang dominan. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Mengatakan kebenaran dengan jelas dan terbuka, meskipun berisiko tidak disukai siswa. Pembahasan, guru PJOK yang tegas akan selalu menyampaikan hal yang benar dengan cara yang jujur dan terbuka, meskipun mungkin menghadapi tantangan atau kritik. Menyampaikan kebenaran adalah bagian penting dari integritas dan profesionalisme seorang guru. 21. Apa yang menjadi landasan utama dalam konsep dasar ilmu pendidikan yang harus diterapkan oleh seorang guru PJOK? A. Menerapkan aturan yang ketat tanpa fleksibilitas. B. Menekankan pentingnya fisik tanpa memperhatikan aspek mental dan sosial. C. Menerapkan pembelajaran yang holistik, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. D. Fokus hanya pada peningkatan keterampilan motorik peserta didik. E. Mengandalkan metode mengajar yang tidak berubah. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Menerapkan pembelajaran yang holistik, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembahasan, konsep dasar ilmu pendidikan mengajarkan bahwa pembelajaran harus dilakukan secara holistik, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini adalah pendekatan yang komprehensif yang sesuai dengan pendidikan jasmani dan olahraga. 22. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia menekankan pentingnya A. Pendidikan berbasis teori tanpa praktik. B. Pendidikan hanya untuk kelompok tertentu. C. Pendidikan sebagai hak setiap warga negara dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Pendidikan yang mengutamakan kepentingan ekonomi. E. Pendidikan yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah
Jawaban C. Pendidikan sebagai hak setiap warga negara dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembahasan, berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan hak setiap warga negara dengan tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini mencakup pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada pembentukan karakter bangsa. 23. Dalam menerapkan teori belajar pada pembelajaran PJOK, seorang guru harus A. Mengabaikan teori belajar karena lebih penting berfokus pada praktik. B. Menggunakan satu teori belajar untuk seluruh situasi. C. Menerapkan teori belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa agar pembelajaran lebih efektif. D. Menerapkan teori yang sudah ada tanpa mempertimbangkan kondisi siswa. E. Mengikuti teori belajar dari buku tanpa melakukan penyesuaian di lapangan. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Menerapkan teori belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa agar pembelajaran lebih efektif. Pembahasan, penerapan teori belajar dalam pembelajaran PJOK harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran lebih efektif dan relevan dengan situasi nyata yang dihadapi siswa. 24. Salah satu karakteristik pembelajaran abad 21 yang harus diterapkan oleh guru PJOK adalah A. Berfokus hanya pada peningkatan kemampuan fisik peserta didik. B. Mendorong siswa untuk menghafal sebanyak mungkin teori olahraga. C. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dalam proses pembelajaran. D. Mengutamakan metode mengajar tradisional dan menolak inovasi. E. Menghindari penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dalam proses pembelajaran. Pembahasan, pembelajaran abad 21 menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. 4C. Guru PJOK harus merancang pembelajaran yang mendukung keterampilan tersebut agar siswa siap menghadapi tantangan masa depan. 25. Guru PJOK yang kompeten di abad 21 harus memiliki kemampuan berikut, kecuali A. Mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dalam pendidikan. B. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang mendorong kolaborasi siswa. C. Memahami dan menerapkan pembelajaran yang menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. D. Mampu mengintegrasikan teknologi dan metode pembelajaran yang inovatif. E. Fokus pada penggunaan teknologi tanpa memperhatikan interaksi sosial siswa. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban E. Fokus pada penggunaan teknologi tanpa memperhatikan interaksi sosial siswa. Pembahasan, guru abad 21 harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, tetapi tidak boleh mengabaikan aspek interaksi sosial siswa. Penggunaan teknologi harus diimbangi dengan pengembangan keterampilan interpersonal. 26. Pembelajaran STEAM menekankan integrasi antara A. Sains, teknologi, engineering, arsitektur, dan matematika. B. Seni, teknologi, ekonomi, arsitektur, dan matematika. C. Sains, teknologi, engineering, seni, dan matematika. D. Sains,
teknologi, ekonomi, seni, dan arsitektur. E. Sains, teknologi, ekonomi, seni, dan matematika. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Sains, teknologi, engineering, seni, dan matematika. Pembahasan, pembelajaran STEM, science, technology, engineering, arts, mathematics, adalah pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, seni, dan matematika dalam proses pembelajaran. 27. Dalam pembelajaran berbasis neurosains, seorang guru PJOK sebaiknya A. Mengabaikan keterlibatan emosi dalam proses belajar siswa. B. Menerapkan pendekatan yang mempertimbangkan cara otak bekerja untuk memaksimalkan efektivitas belajar. C. Fokus pada aktivitas fisik tanpa memperhatikan aspek kognitif. D. Menerapkan metode pembelajaran tradisional tanpa melibatkan pengetahuan neurosains. E. Memandang pembelajaran neurosains hanya relevan untuk mata pelajaran sains. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Menerapkan pendekatan yang mempertimbangkan cara otak bekerja untuk memaksimalkan efektivitas belajar. Pembahasan, pembelajaran berbasis neurosains melibatkan pemahaman tentang cara otak bekerja dan bagaimana itu mempengaruhi proses belajar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip neurosains, guru dapat memaksimalkan efektivitas pembelajaran siswa, termasuk dalam PJOK. 28. Blended learning menggabungkan metode pembelajaran. A. Tatap muka dengan proyek lapangan. B. Tatap muka dan pembelajaran berbasis daring. C. Daring dan diskusi kelompok di luar kelas. D. Daring dan praktikum di laboratorium. E. Tatap muka dan metode ceramah tradisional. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Tatap muka dan pembelajaran berbasis daring. Pembahasan, blended learning adalah model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran berbasis daring. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri serta mendapatkan bimbingan langsung dari guru. 29. Salah satu prinsip dasar pendidikan yang harus diterapkan oleh seorang guru PJOK dalam mendidik adalah A. Pembelajaran yang berpusat pada guru. B. Pembelajaran yang berfokus hanya pada keterampilan fisik. C. Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan peserta didik secara holistik. D. Pembelajaran yang mengutamakan kecepatan siswa dalam menyelesaikan tugas. E. Pembelajaran yang menekankan kompetisi antar siswa. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan peserta didik secara holistik. Pembahasan, prinsip dasar pendidikan adalah pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan peserta didik secara menyeluruh, holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam PJOK, penting bagi guru untuk memperhatikan tidak hanya keterampilan fisik tetapi juga aspek mental dan sosial siswa. 30. Salah satu tujuan dari sistem pendidikan nasional yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 adalah A. Menciptakan siswa yang unggul secara fisik semata. B. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
C. Mendorong siswa untuk bersaing secara ketat di segala bidang. D. Mengutamakan aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik. E. Menekankan pendidikan berbasis ekonomi. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pembahasan. Salah satu tujuan dari UU Sistem Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yang relevan dengan tujuan pendidikan secara umum. 31. Seorang guru PJOK yang menerapkan teori belajar konstruktivisme akan A. Memberikan ceramah kepada siswa tanpa memberi kesempatan untuk berdiskusi. B. Mendorong siswa untuk membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan refleksi. C. Menyediakan seluruh informasi kepada siswa dan meminta mereka untuk menghafalnya. D. Membatasi siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan belajar. E. Menekankan pada pengulangan materi secara terus-menerus. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Mendorong siswa untuk membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan refleksi. Pembahasan. Teori belajar konstruktivisme menekankan pada proses di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman, eksperimen, dan refleksi. Guru PJOK harus memfasilitasi pembelajaran aktif di mana siswa bisa terlibat langsung dalam kegiatan fisik dan olahraga untuk memahami konsep dengan lebih baik. 32. Pada kurikulum pendidikan di Indonesia, guru PJOK harus memastikan bahwa kegiatan pembelajaran berfokus pada A. Peningkatan kemampuan fisik tanpa memperhatikan aspek moral. B. Penguasaan teori olahraga semata. C. Pengembangan aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa secara seimbang. D. Pemaksaan siswa untuk mengikuti seluruh kegiatan olahraga. E. Penggunaan metode pembelajaran tradisional saja. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Pengembangan aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa secara seimbang. Pembahasan. Kurikulum pendidikan di Indonesia menekankan pentingnya pengembangan 3 aspek, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Seorang guru PJOK harus memastikan bahwa kegiatan fisik yang dilakukan juga membantu pengembangan karakter dan pemahaman kognitif siswa. 33. Pembelajaran abad 21 di bidang PJOK harus mampu mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berikut, kecuali A. Kolaborasi dalam menyelesaikan tugas kelompok. B. Berpikir kritis dalam memecahkan masalah. C. Kreativitas dalam menyusun strategi permainan. D. Komunikasi yang efektif antar siswa dan guru. E. Kompetisi tanpa memperhatikan kerjasama. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban E. Kompetisi tanpa memperhatikan kerjasama. Pembahasan. Pembelajaran abad 21 menekankan pada 4C, critical thinking, creativity, collaboration, communication. Kompetisi yang sehat penting, tetapi kolaborasi lebih diutamakan dalam pembelajaran abad 21 agar siswa dapat bekerja sama dan saling mendukung. 34. Seorang guru PJOK di abad 21 harus mampu
A. Mengabaikan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. B. Menggunakan teknologi dan informasi secara inovatif untuk mendukung proses pembelajaran. C. Hanya fokus pada metode pembelajaran tradisional tanpa inovasi. D. Menghindari pembelajaran berbasis proyek. E. Mengutamakan ceramah sebagai metode utama pembelajaran. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Menggunakan teknologi dan informasi secara inovatif untuk mendukung proses pembelajaran. Pembahasan, guru abad 21 harus mampu menggunakan teknologi secara inovatif dalam proses pembelajaran. Hal ini membantu meningkatkan efektivitas pengajaran dan memastikan siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran berbasis teknologi. 35. Pembelajaran berbasis tim di bidang PJOK melibatkan A. Sains, teknologi, ekonomi, arsitektur, dan matematika. B. Sains, teknologi, engineering, seni, dan matematika. C. Sains, teknologi, ekonomi, seni, dan matematika. D. Sains, teknologi, engineering, arsitektur, dan matematika. E. Sains, teknologi, ekonomi, seni, dan arsitektur. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Sains, teknologi, engineering, seni, dan matematika. Pembahasan, pembelajaran STEM menggabungkan sains, teknologi, engineering, seni, dan matematika. Dalam konteks PJOK, pembelajaran STEM dapat digunakan untuk menggabungkan sains olahraga, teknologi analisis gerak, kreativitas dalam strategi permainan, serta aspek engineering dan matematika dalam perhitungan fisika olahraga. 36. Pembelajaran berbasis neurosains di bidang PJOK bertujuan untuk A. Mengabaikan aspek kognitif dan fokus hanya pada fisik. B. Menjelaskan cara kerja otak dan hubungannya dengan performa fisik siswa. C. Menghindari pembelajaran yang melibatkan otak dan memfokuskan pada aktivitas fisik. D. Mengabaikan keterlibatan emosi dalam pembelajaran. E. Fokus hanya pada aspek teoritis tanpa implementasi praktis. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Menjelaskan cara kerja otak dan hubungannya dengan performa fisik siswa. Pembahasan, pembelajaran berbasis neurosains melibatkan pemahaman tentang cara kerja otak dan hubungannya dengan aktivitas fisik dan kognitif siswa. Dalam PJOK, ini berarti guru harus memahami bagaimana otak memproses informasi gerakan dan bagaimana itu mempengaruhi performa fisik siswa. 37. Blended learning merupakan kombinasi antara A. Pembelajaran berbasis buku dan internet. B. Pembelajaran tatap muka dan daring, online. C. Pembelajaran tatap muka dan tugas mandiri. D. Pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran teori. E. Pembelajaran online dan latihan fisik tanpa tatap muka. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Pembelajaran tatap muka dan daring, online. Pembahasan, blended learning adalah model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring. Ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan mendalam, termasuk dalam konteks PJOK.
39. Pengembangan kemampuan gerak dasar pada anak usia sekolah dasar diutamakan untuk A. Meningkatkan keterampilan motorik halus. B. Meningkatkan ketangkasan dan kecepatan dalam permainan. C. Mengembangkan dasar-dasar keterampilan gerak seperti berlari, melompat, dan melempar. D. Mengutamakan pembentukan otot tanpa fokus pada keterampilan gerak. E. Meningkatkan kemampuan taktis dalam olahraga tim. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Mengembangkan dasar-dasar keterampilan gerak seperti berlari, melompat, dan melempar. Pembahasan, pengembangan kemampuan gerak dasar meliputi keterampilan fundamental seperti berlari, melompat, melempar, dan menangkap. Keterampilan ini sangat penting untuk anak usia sekolah dasar sebagai fondasi bagi keterampilan gerak yang lebih kompleks di kemudian hari. 40. Permainan bola besar seperti sepak bola dan bola voli menekankan pada A. Penguasaan teknik individu tanpa memikirkan kerja sama tim. B. Strategi tim dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. C. Kekuatan fisik semata. D. Peningkatan keterampilan bermain individu dengan sedikit komunikasi. E. Penggunaan alat bantu modern untuk meningkatkan keterampilan. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Strategi tim dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Pembahasan, permainan bola besar seperti sepak bola dan bola voli menekankan kerja sama tim, komunikasi, dan strategi untuk mencapai tujuan bersama, di samping penguasaan teknik individu. Demikian prediksi soal UKM PPG-PJOK yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Jangan lupa subscribe ya kawan. Sampai jumpa di video kelanjutannya.